hasil tes YDNA. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Habib atas partisipasinya. Luar biasa ini dinamika tentang persoalan nasab, kemudian juga bergulir terhadap tes DNA, dan Habib adalah salah satu yang aware terhadap atau responnya positif terhadap masalah ini. Begitu ya Habib ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Walaupun di medsos gitu kan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh N-Pada Suka TV di Family Tree. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Iya. Nah, iya. Oh, ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga, pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak aneh gitu kan ya. Jadi hasil tes YDNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya? Iya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya, dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu ya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata banyak orang yang mengaku Sayyid ini atau yang berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogrup yang berbeda-beda. Ya. Ya, seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan, keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. Ya, J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Iya, Saudi Arabia J juga. Iya. Terus Yahudi Ashkenazia juga J. Jadi sebenarnya itu tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu keturunan daripada Nabi atau tidak hanya dengan menetapkan haplogrup. Termasuk juga misalnya G ini juga banyak pihak yang ternyata J kalangan Sayyid juga yang mengirim data mereka itu juga ternyata ditemukan banyak juga yang J. Bahkan juga ada misalnya teman-teman dari Wali Songo misalnya, saya ketemu langsung beberapa orang, misalnya kayak Haji Ali Badri dan kawan-kawan itu ada 100 orang yang tes, dan kemudian hasilnya juga padahal silsilah mereka semua kan lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap ini ya jalur. Mereka punya database yang cukup bagus lah dari keturunan para Wali Songo itu. Ya. Hanya ternyata hasil ini tidak konsisten ya, tidak konsisten. Jadi kita lihat bahwa ilmu ini yang khususnya berkenaan dengan apalagi haplogrup ini masih berkembang. Masih berkembang. Jadi kita masih perlu waktu ya. Saya kira tapi tidak lama lagi, karena saya percaya Imam Mahdi udah dekat. Dan semoga Allah segera menyegerakan kehadirannya, karena nanti semua masalah-masalah ini akan selesai. Ya, baik. Seperti yang beredar lah. Catat juga bahwa saya bukan ahli DNA atau YDNA, bukan pakar, ya cuma membaca itu ya. Ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa yang haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Nah, kemudian ini kan masih ini ya, masih terus berkembang, masih ada perdebatan. Nah, kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Habib Agus Arsal Al-Habsyi mengatakan bahwa ya mungkin Al-Habsyi, kalau Al-Habsyi berarti semua G ya, Bib ya? Ya, kita belum tahu. Ada beberapa keluarga juga lagi tes. Kita masih tunggu hasilnya. Nah, ya, kita masih tunggu hasilnya lagi.
Ya, G itu ya, kebanyakan G seperti yang dikatakan Habib Agus ya, itu menjadi sebuah dialektika ilmiah. Mungkin nanti para pakar yang akan meriset gitu kan ya, akan melihat gitu kan ya, ini fenomenanya seperti apa. Iya, ya Habib ya. Jadi biar nanti para pakar tentang yang expert di bidang DNA itu melihat fenomena hasil tes JDNA ini. Nah, kemudian begini, Bib, memang ini menjadi sebuah polemik ya, masalah nasab ya. Sudah sangat mafhum itu ya, ini polemiknya. Nah, Habib sendiri melihat bagaimana nih? Ya, saya lihat ini kan termasuk ilmu yang sedang berkembang ya. Ya. Artinya ini sedang, ya tentu banyak riset yang sedang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbaru di bidang ilmu DNA ini, sehingga ya kita sebagai seorang yang harus bekerja harus percaya kepada ilmu, tapi kita juga tahu ilmu ini kan ada juga prosesnya ya. Ada yang dulu kita yakini benar ternyata salah, bisa saja itu terjadi. Ya kayak dalam teori di fisika pun dengan munculnya teori kuantum, teori Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg, teori Einstein tentang relativitas itu menyebabkan sejumlah teori-teori klasik di bidang fisika itu menjadi terbatas, ya kan? Bukan sama sekali salah, tapi ada keterbatasan karena teknologi pada waktu itu belum mencapai satu sebagai alat kan, itu kita tergantung teknologi. Dengan kamera yang semakin canggih kita bisa melihat lebih detail sampai kepada elektronik, apalagi mikroskop. Kita bisa memandangi lebih jauh dengan apalagi teropong yang luar biasa. Dan itu kan berkembang terus, dan data juga bertambah yang mana semua itu akan melengkapi. Jadi kita juga harus menghindari suatu kesimpulan yang tergesa-gesa, sehingga kemudian memastikan wah ini bukan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, yang nggak bisa. Itu karena yang namanya DNA atau ilmu genetik ini juga tidak berdiri sendiri, dia perlu data yang lain, termasuk database tentang silsilah keturunan dari masing-masing kelompok. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan kita juga tidak memungkiri bahwa perubahan genetik itu bisa terjadi sewaktu-waktu karena ada mutasi. Ada mutasi. Haplogrup dari keturunan Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Sedangkan Habib sendiri ini apa namanya, G ya? G berapa itu? GM 201. Nah, ini bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini Habib ini bukan secara biologis gitu ya, bukan keturunan dari Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana, Habib? Ya itu kan tergantung sudut pandang dan paradigma Anda pakai. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu sesuatu yang ya itu kan mesti dibuktikan lagi secara saintifik. Karena seperti Profesor Dr. Ahmad Utomo dari dia kan spesialis genetik. Dia mengatakan tergesa-gesa itu memutuskan seperti itu. Karena banyak data yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya zuriat Nabi itu J. Karena kita temukan ada J1 ya, itu ya. Ada O. Jadi tidak bisa disimpulkan secara tergesa-gesa. Jadi kita jangan ngomong aku yakin di situ. Kalau sekedar ilmu yakin pun juga masih dipertanyakan. Apalagi bicara ainul yakin. Apalagi di atasnya hakul yakin. Itu kan level paling tinggi, paling sempurna dalam keyakinan itu hakul yakin. Tapi hakul yakin pun iblis tuh hakul yakin tapi kafir juga. Ada yang disebut lagi lebih tinggi, kamalul yakin. Nah, itu kita akan lihat. Jadi memang saya pribadi sih ya tidak mempermasalahkan, karena saya juga dididik dari kecil untuk tidak melihat keturunan ini sebagai tolak ukur. Dan Nabi kepada Fatimah ya radhiyallahu anha, beliau dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Tes ini tidak terjamin 100%. Karena nanti juga ada tes yang lain lagi yang kita akan lihat. Terus keputusan kesimpulan juga terjadi keragaman dalam kesimpulan. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa
memutuskan sesuatu. Ya, baik. Tapi mari lihat ini ilmu sebagai ilmu yang sedang berkembang. Kita tunggu datanya lebih lengkap, nanti kita bisa buktikan. Ya. Kata dari Family Tree sendiri bilang sama teman-teman kayak Ki Ali Badri, karena ada perbedaan, ada keragaman dalam proses ini, Anda berpegang kembali kepada silsilah yang Anda terima dari turun-temurun dari keluarga Anda. Oke, iya. Ya, walaupun memang ada yang mengatakan bahwa haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500, kemudian Habib Agus Abu Bakar Al-Arsal GM201 ini legowo, walaupun berbeda karena tadi Habib Agus juga mengatakan bahwa ya yang bilang Sayyidina Ali J juga kan masih perlu pembuktian. Oke, ya baik. Itu kan baik. baru kesimpulan. Ya. Baik, ya. Kita serahkan kepada pakar YDNA. Ini bisa menjadi sebuah kajian ilmiah. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Dr. Sugeng dari kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional, pakar DNA kita, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Agus Al-Habsyi itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengan Pak Dr. Sugeng? Iya, kenapa? Terima kasih Pak Dr. Sugeng. Ini sebelumnya saya kasih informasi dulu, disclaimer nih, telepon kita saya rekam untuk publikasi di KB Nusantara, Pak Sugeng. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah lihat ini belum? Channel YouTube-nya Pada Suka, di mana di situ menghadirkan Habib Agus Al-Habsyi terbaru tentang hasil tes DNA-nya dia yang ternyata G itu. Ya kan udah diduga, terus masalahnya di mana? Ya artinya pertanyaan atau tanggapan yang ingin saya mintakan dari Pak Dr. Sugeng ini terkait dengan komentarnya Habib Agus Al-Habsyi itu kan. Kalau kita lihat kan, ya satu sisi memang open ya, Habib dalam konteks mau tes DNA open diumumkan. Tapi menurut saya ada komentar yang perlu saya konfirmasikan dengan panjenengan tentang kalau sebagaimana yang kita tahu sebelumnya kan begini Pak Sugeng, bahwa keturunan Nabi Muhammad itu pasti haplogrupnya J1 kan gitu Pak Sugeng ya? Ya. Itu harus diluruskan dikit. Gimana Pak Sugeng? Keturunan Nabi Muhammad, jalur Hasan dan Husain, laki-laki lurus, itu tak J1. Oke. Tapi tidak semua J1 keturunan Nabi Muhammad. Karena Abu Jahal juga J1, Abu Lahab juga J1, Nabi Harun juga J1, tinggal cabangnya yang mana itu. Iya, oke, siap. Karena sama-sama Bani Hasyim gitu ya. Iya. Nah, oke, kalau tadi saya mencermati tanggapannya Habib Agus Al-Habsyi kan, di antaranya dia berpendapat bahwa ini belum selesai. Walaupun saya G kan belum tentu juga bukan keturunan Nabi gitu. Di antaranya yang saya tangkap begitu Pak Sugeng, gimana nih? Karena menurut dia itu masih berkembang katanya ilmu DNA begitu. Ya, untuk Habib Agus bagaimanapun saya sampaikan terima kasih mau terbuka, perkara pendapatnya beda kan sesuai kemampuan masing-masing. Tapi begini loh, untuk Rabito Alawiyah, kalau terbukti keluarganya G, ya dia harus membuktikan bahwa G itu haplogrupnya Imam Ali. Caranya, mereka harus menemukan haplogrup G di keluarga Nabi Harun, haplogrup G di keluarga Said Adnan. Itu yang kakek bersamanya bisa diukur umurnya. Jadi misalnya kalau dengan Nabi Harun kan berarti kakeknya sama-sama Nabi Ibrahim. Maka harus dicari haplogrup G induk antara dua
dua keluarga ini, misalnya G versi Nabi Harun dan G versi Alawiyin, yang sama-sama berinduk pada satu cabang haplogrup G yang umurnya kira-kira ya plus minus 5.000-an tahun yang lalu lah itu. Jauh banget ya. Jadi itu kewajiban mereka secara ilmiah begitu. Kalau saya menilai, karena yang mengklaim keturunan Nabi ini nggak cuma J1 saja, ada J1, ada J2, ada R, ada E, terus ada L, ada O, yang di Indonesia juga ada yang kayak gitu, terus ada yang G, Balawi. Nah, kalau kita susun pohon keluarganya, filogeninya, menurut saya yang memenuhi syarat dengan narasi kitab suci, estimasi sejarah, itu cuma J, Z2329. Itu cabangnya J1. Tapi bukan berarti cuma J1 keturunan Nabi Ibrahim. Yeah. Ada juga J1 yang keturunan Nabi Ibrahim juga banyak. Tapi kalau G itu nggak mungkin ya? Saya rasa nggak mungkin. Nah, kalau Robito Alawiyah sanggup menyatakan mungkin, kan mereka harus nyari sepupu jauhnya. Yeah. Misalnya mencari sepupunya yang Kohanim, ya haplogrupnya G, kemudian dihitung cara genetiknya benar nggak kakek bersamanya kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Oke. Ya. Dari yang Sayyid Adnan itu kan kira-kira 600 tahun sebelum Masehi lahirnya. Berarti kan harusnya sekitar 2.600 tahun yang lalu. Apakah Balawi punya sepupu yang kakeknya sama Sayyid Adnan yang umur haplogrupnya juga 2.600-an tahun yang lalu? Seperti itu caranya. Karena tes genetik itu mengukur jarak antara dua sepupu. Seberapa berbeda berapa generasi gitu. Iya. Tadi kan diantaranya juga Habib Agus mengatakan ketika ditanya oleh Mas Yusuf Mahrez itu bahwa tentang DNA-nya itu, dia G yang hasilnya G itu haplogrupnya, dia mengatakan belum tentu juga saya bukan keturunan Nabi lah, kesimpulannya begitu, karena masih harus diuji juga itu. Artinya dia masih belum yakini bahwa haplogrup yang keturunan Nabi Muhammad itu J1 gitu loh. Nah itu kalau keyakinan lain lah, keyakinan itu kan perkara yang sesuatu nggak bisa dibuktikan, tapi kalau nasab itu bisa dibuktikan. Itu aja jalan keluarnya. Robito Alawiyah riset menyusun filogeninya keluarga Nabi Ibrahim versi haplogrup G. Jadi harus tahu misalnya Kohanim haplogrup G segini, kemudian keturunan Sayyid Adnan cabang G segini, kemudian keturunan Ja'far bin Abi Thalib, keturunan kakaknya Imam Ali yang G begini. Kemudian kan Balawi kan mengaku Al-Husaini ya, berarti yang Al-Hasani versi G begini, disusun itu. Itu caranya memastikan bahwa Balawi ini keturunan Imam Husain tanpa menggali kuburnya Imam Husain gitu. Ialah menyusun filogeninya, menyusun planogramnya. Nah, mereka kan punya ahli genetik seperti Hafi atau Said Sofwan itu, suruh aja nyusun. Selama ini pernah presentasi seperti itu nggak, Pak Dokter? Kalau saya udah bilang nggak, G itu nggak mungkin. G itu baru bercabang di 900 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 7000 sampai 900 tahun yang lalu, mereka nggak bercabang. Padahal Nabi Ibrahim saja anaknya berapa? 12 tuh berapa itu? Nabi Ibrahim itu kalau versi J1 itu keturunan dari anak-anaknya cabangnya ada 5. Kalau sampai sekarang bereksa genetika yang bertahan sampai sekarang itu ada 5 cabang. Oke. Baik, Pak Sugeng. Itu nggak cabang apa keluarga Nabi Isa, Unahan nggak mungkin. Ya. Oke. Karena keturunan Nabi Isa itu banyak, Yahudi itu banyak loh. Ya, jadi kalau mencermati tanggapannya Pak Habib Agus Al-Habsyi tadi, itu sepertinya kok masih ada ngeles-ngelesnya gitu. Walaupun dia sudah open mengakui diumumkan hasil tes DNA haplogrupnya G, tapi sepertinya kok
masih belum rela untuk melepas dirinya sebagai keturunan Nabi gitu ya. Ya itu terserah beliau lah, kita nggak maksa. Kalau namanya di Bani Alawi itu keturunan Nabi itu keyakinan, ya udah sekian ratus tahun ditipu kakeknya dulu, gimana susah. Ini yang penting nih yang kita yang bukan Alawi. Tapi mungkin khusus Camar bisa minta mungkin minta Alirsat. Di sana ada banyak keluarga Bani Ismail. Minta kesaksian mereka gitu loh. Kan ada satu lagi yang bareng dengan Nabi Bagus itu, yang marganya Zubaidi itu terbukti Bani Ismail. Sama-sama Bani Ismail kan, antara Al-Husaini dengan Zubaidi tadi. Oke. Nah itu waktunya yang gini, waktunya yang dari Al-Irsad, terutama yang khusus keturunan Nabi Ismail itu harus bicara. Mereka nggak boleh diem aja, ini keluarganya. Baik. Oke. Kalau saya biasanya kalau ke Nabi Ismail ya nggak tahu ya, mungkin masih ada hubungan, tapi kalau dari garis laki-laki kan kayaknya udah nggak mungkin gitu loh. Kalau saya lihat masih mungkin garis perempuan yang nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau yang dari Al-Irsad itu paling nggak udah terbukti ada beberapa orang itu keturunan Nabi Ismail. Bani Tamim, Bani Zubaidi, Baswedan itu keturunan Nabi Ismail itu. Oke, siap. Masih mending lah ya. Satu garis. Kan keturunan Nabi, tapi DNA-nya malah menyatakan mereka keturunan Nabi Ismail, mau gimana lagi? Oke. Terakhir Pak Dokter, mungkin ada pesan untuk seluruh para habaib yang mau tes DNA, apapun hasilnya nanti. Ya kalau mau dan mengumumkan terbuka, saya sampaikan terima kasih lah, walaupun mengubah keyakinan itu sulit. Apalagi kebanyakan dari mereka kan nggak belajar ilmu biologi. Harusnya yang dites dulu itu yang belajar ilmu biologi, kayak Said Sofyan, Zenabi itu dites dulu. Karena saya yakin mereka ini yang dites, kalau berani ingkar terhadap ilmunya dilaknat sendiri. Betul. Tapi kalau aku semua nggak belajar biologi mau diapakan? Iya, maaf. Paham. Jadi komentarnya biar sejalan dengan ilmunya lah ya. Iya. Oke, Pak Sugeng. Yang ilmunya di biologi juga nggak berani ngambil tes terus mengumumkan. Yang berani kan baru 2 orang. Siapa itu? Hadi itu, Margal Hadi. Kan udah saya umumkan di website di channel saya. Sorry nggak nyimak. Iya, oke lah Pak Sugeng. Terima kasih sekali atas komentarnya. Saya kira ini semakin memperjelas persoalan tentang ilmu genetika. Terima kasih Pak Sugeng. Mas Suri. Ya. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu saya kira jelas sekali komentar dari ahli genetika dari kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, BRIN, terkait dengan haplogrupnya Habib Agus sama tadi Al-Habsyi lah ya intinya, yang sudah open public hasil tes DNA ternyata G, tetapi dia sendiri namanya sedikit masih ngeles gitu ya. Ya satu sisi kita hargai karena 1001 Habib yang mau tes DNA dan umumkan secara publik jujur seperti Habib Agus Al-Habsyi ini. Walaupun kemudian di sisi lain juga masih belum percaya 100% bahwa haplogrupnya dia bukan keturunan Nabi ya. Dia masih ngeles mengatakan bahwa ilmu DNA itu masih berkembang ya. Jadi belum tentu juga dia bukan keturunan Nabi ya, begitu. Tetapi menurut Pak Dr. Sugeng tadi bahwa haplogrup G itu dikatakan tidak mungkin itu keturunan Nabi karena memang haplogrup keturunan Nabi yang sudah teruji
di dunia Islam itu C1. Walaupun tidak semua haplogrup C itu adalah keturunan Nabi yang diambil dari Bani Hashim. Tapi bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW haplogrupnya adalah C1.